Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, untuk hari ini kita akan belajar konsep ya, memahami konsep pemrograman berorientasi objek ya. Yang mana nanti pada penggunaan aplikasinya kita akan menggunakan Java. Tentang paradigma pemrograman ya. Ada yang tahu paradigma itu adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu ya. Dalam pemrograman itu yang paling kita tahu itu ada dua, ada pemrograman berorientasi objek, kemudian juga ada pemrograman terstruktur ya. Sebetulnya ada beberapa paradigma pemrograman yang dikenal ya. Ada prosedural, ada fungsional, ada deklaratif ya. Berorientasi objek dan konkuren ya. Tapi itu tidak saya wajibkan, kita hanya mengenal dua saja ya, yang paling umum lah ya. Pemrograman berorientasi objek atau OOP ya. OOP itu bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming. Kalau pemrograman terstruktur itu biasa disingkat dengan POP ya. Procedure Oriented Programming ya. Apabila pemrograman terstruktur itu berfokus pada urutan instruksi ya, beda halnya dengan pemrograman berorientasi objek atau kita singkat saja PBO ya. PBO itu yang menggunakan konsep kelas dan objek, berfokus pada interaksi antara objek ya, berfokus pada interaksi antar objek dalam berkomunikasi dan berbagi informasi ya. Contohnya apa untuk pemrograman prosedural? Untuk pemrograman prosedural itu contohnya ada bahasa C, bukan C++ ya. Ada PB, bukan PB.NET. Kemudian ada Fortran, ada juga Pascal. Itu untuk contoh dari pemrograman prosedural atau POP ya. Kemudian untuk PBO sendiri itu contohnya ada C++, mungkin kalian pernah belajar di kelas 10. Kemudian ada Java, ada juga VB.NET dan C# ya, C-Crash gitu. Nah, ada perbedaan pemrograman prosedural atau POP dan juga PBO ini. Di antaranya untuk POP jenis pendekatannya itu adalah top down, sedangkan untuk PBO adalah pendekatan bottom up. Pemrograman prosedural mendekomposisikan masalah itu berdasarkan fungsi atau prosedur, sedangkan PBO mendekomposisikan masalah berdasarkan objek-objek. Ada beberapa perbedaan ya yang paling signifikan dari pemrograman prosedural kemudian dengan pemrograman berorientasi objeknya. Silahkan nanti dicari sendiri ya. Di situ ada field, data ya, ada baju, rambut, kulit, mata, jenis kelamin dan lain-lain. Objeknya ada, katakanlah itu orang ya, tapi gambarnya kok gitu. Kemudian ada metode. Metode itu perilaku. Metode itu perilaku, contohnya itu ada jalan, ada makan, ada minum, ya, ada maju, ada mundur dan lain sebagainya. Atribut atau yang biasa juga disebut state ya, atau properties atau field ya, yang data barusan itu merupakan bagian yang dimiliki oleh sebuah kelas yang tidak melakukan operasi tetapi kepadanya dilakukan operasi sehingga dapat merubah nilai dari atribut tersebut. Sementara metode dalam PBO merupakan suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Jadi intinya objek itu bisa apa? Itu metode ya. Implementasinya kalau kita baca dari gambar tersebut, misalkan objeknya itu orang ya, dia punya apa? Nah si objek ini punya apa? Dia itu punya rambut, punya kulit, punya mata, jenis kelamin dan lain-lain ya. Si objek ini bisa apa? Itu metode. Si objek ini bisa apa?
dia bisa jalan, dia bisa maju, dia bisa mundur, maju mundur, cantik ya. Dia juga bisa makan, bisa minum dan lain sebagainya. Contoh lain misalkan objeknya mobil ya. Kira-kira mobil punya apa? Misalkan dia punya mesin, dia punya apa lagi? Punya pintu, betul. Ya, punya apa lagi? Punya roda ya. Terus metodenya apa? Mobil bisa apa? Ya, objek mobil itu bisa apa metodenya? Mobil bisa belok, ya, bisa berhenti, bisa ya gitu ya. Paham sampai sini ya?